Kita simak penjelasan Ananda Krishna. Bagaimanapun juga, Duryodhana cukup khawatir sang kakek sudah tua yang mungkin tidak sanggup bertahan lama. Karena itu memberi perintah supaya Bhisma dilindungi dari semua penjuru. Apakah sama artinya? Sudah jelas berbeda. Ini baru dua Bhagavad Gita yang saya bahas. Saya mempunyai Bhagavad Gita lagi satu yang saya baca di dalam penjara ketika saya di Brimob. Saya sampai tuntas juga membaca. Dalam kitab Bhagavad Gita yang Om Swastiastu Ignamastu Om Nama Siwa. Saya akan mengupas tentang apa yang disampaikan waktu ini saya dengarkan oleh seorang maha. Membahas tentang Hindu Bali dan Hindu. Di sini beliau bercerita seorang maha yang saya sucikan. Menceritakan bahwa kita menjadikan bahasa Hindu Bali sehingga mengartikan berbeda dengan Hindu Kaharingan, Hindu Jawa, Hindu Tengger, dan Hindu-Hindu di Nusantara. Dan ketika beliau mengupas tentang kita yang mengkritiki ajaran Haka atau Hari Krishna, di mana beliau juga menyampaikan bahwa mantra yang digunakan dikutip dari mantra-mantra Weda. Weda yang kita permasalahkan adalah Weda Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Weda, ada beberapa Weda yang harus dipahami oleh kita semua. Dari isi ini, Bhagavad Gita yang bercerita tentang perang Mahabharata, di mana di dalam Bhagavad Gita diceritakan di sini yang saya pelajari dan saya baca sampai dengan habis semua kitab. Ada beliau menyinggung tentang mantra yang digunakan dalam kitab suci Weda. Yang kita bahas adalah Bhagavad Gita, salinan atau tulisan Prabhupada. Dalam mantra beliau sebutkan ada mantra Prasyeti. Om Siddhi Guru Sargoh Sari Yoga Sarvam Satruya Nama Sarva Kresa Vinasa Nama Om Prana Shiva Amarta Nama. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila saya ada salah. Saya sudah mohon maaf. Di dalam kitab suci Weda, Bhagavad Gita, Prabhupada tidak ada yang namanya isinya seperti yang disampaikan oleh Sang Maha. Karena saya baca dari dulu, di sini sloka-sloka yang disampaikan adalah sloka-sloka tentang perjalanan kehidupan Krishna dan Arjuna Panca Pandawa. Dari awal saya kutip dari satu sloka 111. Asnesu sasarpesu yate bagawam aparte sitah. Bhisma eva barakarasantu bawantah sarpe evahe. Artinya, eva senung di ujung-ujung strategis juga serpesu di mana-mana. Yate baham, bagaimana mereka tersusun dengan berbagai cara. Avesatah yang terletak Bhisma kepada kakek Bhisma. Eva pasti evaria santu harus memberikan dukungan evadah sampai semua masing-masing evahe pasti. Sekarang penjelasannya setelah memuji kewibawaan Bhisma, Duryodhana mempertimbangkan lebih lanjut bahwa mungkin kesatria-kesatria lainnya akan berpikir mereka dianggap kurang penting karena ini dengan cara diplomatik. Sloka 1.11 dalam kitab suci Bhagavad Gita menurut aslinya Prabhupada.
Ini yang pertama. Saya kupas yang terakhir sloka. Sloka yang terakhir pun dari sloka 18. Ini bukan yang terakhir tapi mendekati akhir. Dalam sloka 18.63 bunyi slokanya, iti te jenam akyatam guhyam guyataram maya pitmasatwal asesana yatce sahi tata karu. Penjelasannya artinya, Sri Krishna sudah menjelaskan kepada Arjuna tentang pengetahuan Brahma buta. Orang-orang yang berada dalam keadaan Brahma buta riang tidak pernah menyesal atau ingin mendapatkan sesuatu yang disebabkan oleh pengetahuan rahasia Krishna. Ini disampaikan di dalam Begawan Gita Prabhupada. Yang tadi yang saya sampaikan, saya dengarkan di salah satu YouTube channel yang disampaikan oleh Saram Maha, yang saya rasa bahasanya terlalu berputar-putar. Karena ketitik perjuangan sebenarnya kita Hindu mempertahankan budaya ajaran leluhur kita. Bukan kita dikerdilkan, bukan kita disamakan lagi. Hindu Bali, kenapa kita sebut Hindu Bali? Karena Hindu di Bali yang selalu melakukan protes saat ini kepada aliran Hakka atau kepada ISKCON. Kenapa? Karena kitalah yang diganggu. Hindu Bali, bukan Hindu Kaharingan, bukan Hindu Jawa, bukan Hindu Tengger. Kita kalau mengatakan Hindu, mungkin Hindu Tengger akan tersinggung karena mereka merasa tidak terganggu. Hindu Kaharingan pun akan merasa tersinggung karena mereka tidak ada mengusik. Tetapi kita menyebut HB Hindu Bali, wajib rasanya untuk diketahui bahwa kita yang terusik. Dari sini saya pertegas kepada Sang Maha bahwa menyampaikan apapun yang menurut Sang Maha mengetahui dan paham tentang ajaran dari seloka-seloka, dan mengetahui bahwa ini dibawa oleh para maharesi, 7 resi yang disampaikan oleh Sang Maha, dan disampaikan, disimpelkan kembali menjadi Catur Weda. Weda yang dimaksud oleh kita adalah Weda Begawan Gita Prabhupada. Tadi saya sampaikan Weda Begawan Gita oleh Prabhupada tulisannya. Sekarang saya sampaikan oleh Ananda Krishna. Apa isinya? Apakah sama atau berbeda? Sloka 1.1 yang tadi sudah saya kupas dan saya sampaikan. Kita dengarkan 1.1. Ini betul-betul saya baru langsung saya membuka dan membaca. Tidak ada saya persiapkan, saya bebas mengatakan. Dalam 1.1, Yanose ka sarpesu yata bagam evase sita bismate ibare makasantu bawantah sarpe evahe. Artinya bagaimanapun Duryodhana yang cukup khawatir sang kakek sudah tua, maka saya coba akan sandingkan dengan apa yang disampaikan Sloka 1 karya Begawan Gita, karya Prabhupada. Penjelasannya yang di Sri Krishna, di Ananda Krishna menyebutkan mantramnya, saya cocokkan dulu mantramnya. Ayanesu, ca sarpesu, yatha, bagam, apesatah, bisma, eva bebasantu, birak santu, baha patah, sarpe epahi, sama seloka isinya. Penjelasannya apakah sama? Mari kita simak. Penjelasan di Prabhupada yang dikagumi oleh orang-orang kita, orang-orang semeton yang sudah masuk ke ISKCON. Di sini penjelasan Prabhupada. Setelah memuji kewibawaan Bhisma, Duryodhana mempertimbangkan lebih lanjut bahwa mungkin kesatria-kesatria lainnya akan berpikir mereka dianggap kurang penting. Kita simak penjelasan Ananda Krishna. Bagaimanapun juga
Duryodhana cukup khawatir sang kakek sudah tua yang mungkin tidak sanggup bertahan lama. Karena itu memberi perintah supaya Bhisma dilindungi dari semua penjuru. Apakah sama artinya? Sudah jelas berbeda. Ini baru 2 Bhagavad Gita yang saya bahas. Saya mempunyai Bhagavad Gita lagi satu yang saya baca di dalam penjara ketika saya di Brimob. Saya sampai tuntas juga membaca. Dalam kitab Bhagavad Gita yang isinya apakah sama? Ini karya Agus Mantek. Harus dipahami oleh saudara Hindu Bali saya agar tidak dan Hindu di seluruh Nusantara agar memahami kenapa terjadi pergolakan. Kami bukan mengkerdilkan Hindu, tapi kami mempertegas Hindu yang harus kami jaga, Hindu di tanah Bali khususnya. Slokanya sama, 1.1 sama yang tadi saya sebutkan. Sekarang penerjemahannya, artinya Bhisma sang raja, resi membesarkan baik Pandu maupun Darasa, karena sesungguhnya saudara Tiri dan Arjuna, sedang Karpa adalah ipar Begawan Drona. Vikana urutan ketiga dari Kurudapa putra Darasa, Somadati putra Somada, raja Wangsa Vikas. Itu artinya 3 Begawan Gita tidak ada yang sama artinya. Slokanya sama, artinya mereka mengartikan sendiri-sendiri berdasarkan apa yang mereka anggap itu sesuai. Mari saudara Hindu kita, saudara sedharma di seluruh Nusantara, agar memahami yang kita permasalahkan adalah ajaran dari Prabu Pada, seorang manusia yang mengaku menjadi awatara atau utusan dari awatara, titisan dari awatara, sehingga memberikan pelajaran, memberikan pelajaran, pemahaman yang akhirnya kita terbuai dengan ajaran beliau. Padahal ajaran yang diajarkan leluhur itulah yang kita jaga. Hindu mempunyai ciri khas masing-masing yang harus masing-masing daerah, masing-masing kabupaten itu dijaga. Ada istilah kalau di Bali, desa kalau patra desa mawicari. Disinilah letak keunikan Hindu di seluruh dunia, menganggap Hindu Bali mempunyai ciri yang sangat luar biasa. Kalau saya gambarkan tidak monoton, karena berbeda-beda cara dan tradisinya. Disitulah uniknya Hindu Bali yang kita percaya. Terus apa yang harus dilakukan oleh PHDI dalam hal ini? Dan Sang Empu mungkin harus memahami tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B yang berbunyi kurang lebih saya artikan, memahami masalah adat Indonesia yang berdaulat. Jadi kita harus mengayomi masyarakat adat Indonesia yang berdiri dengan didasari wilayah masing-masing. Jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B sudah jelas memerintahkan kepada seluruh warga negara Indonesia, seluruh desa adat untuk menjaga adatnya, ekonominya, sosialnya, budaya dan politik. Di sini harusnya peranan PHDI sudah pahami bahwa adat Hindu sedang diganggu oleh ISKCON. Inilah yang kita permasalahkan. Adat kita diganggu. Kembali lagi, adat kita diganggu oleh ISKCON. Ini yang saya minta untuk Sang Empu, agar jelas perjuangkanlah bagaimana caranya ISKCON atau Hare Krishna itu tidak lagi diayomi oleh PHDI. Boleh dia ada di Indonesia, kami persilakan. Tetapi PHDI milik kami, warga Hindu di seluruh Nusantara. Kalau ini kita sebut warga Hindu, PHDI milik Hindu. Apakah HK, Hare Krishna itu Hindu? Katanya. Pendirinya saja, Prabu Pada sudah mengatakan itu bukan Hindu. Kenapa kita PHDI, khususnya para
Suluye yang masih mengayomi, mempercayai di mana letak nalarnya untuk mengatakan itu bukan Hindu. Kenapa dikatakan itu Hindu? Sudah jelas-jelas sang pendiri saja mengatakan itu bukan Hindu, maka dia tidak pantas diayomi oleh PHDI. Saya orang biasa, tidak memiliki kemampuan apa-apa dan tidak berpendidikan tinggi. Tapi saya mengerti bagaimana menjaga tradisi budaya Hindu Bali saya, yang harus tetap saya lestarikan untuk anak cucu saya di generasi berikutnya yang akan datang. Itulah kupasan saya, semoga bisa dipahami dan diterima. Mohon maaf apabila ada salah, semoga Sang Kuasa Awatara, Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betara Betari, Ida Ratu Gede Sakti Mas Mentalik, Ratu Gede Lempet, Ratu Ayu Menek Mas Hotel, Ratu Ayu Menek Mas Hotel, Ida Betara Lingsir, Ulu Rempuya, Ida Betara Ulun Danu, Ida Betara Sat Kayangan Jagat Ring Tanah Bali. Demugi nyaringin pemargi kita untuk mencerahkan semeton nyama Hindu Bali yang hidup lahir di Bali, meninggalkan ajaran leluhur Bali agar kembalikan ke ajaran leluhur Hindu Bali, menjaga dresta desa adat dan menjaga apa yang menjadi bagian dari ajaran adat agama Hindu Bali kita. Suksema Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Lunas Ampura, Sinap Tijang untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Nama Siwaya.